Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan, selalu saya upload di podcast ini membawa manfaat, informasi-informasi yang positif ya, dan bisa memberikan tambahan keilmuan, tambahan wawasan, dan tambahan bagaimana kita hidup dan menjalani kehidupan. Saudara-saudaraku, ada satu daya tarik Islam yang bikin banyak ilmuwan barat ya kepincut dan tidak ragu untuk mengucapkan syahadat, yaitu apa yang sering disebut sebagai keilmiahan dari Islam ya. Banyak tokoh-tokoh ya seperti Profesor Dr. Maurice Bucaille ya, seorang ahli bedah terkenal asal Perancis yang meneliti tentang jasad Fir'aun, dan ketika itu ternyata memang betul, sehingga meyakini bahwa memang Al-Quran itu betul. Kemudian dia dengan sangat yakin memeluk Islam. Demikian juga ada seorang bernama Profesor William Brown ya, seorang ahli biologi yang sangat terkenal di Amerika Serikat ya. Kemudian dia mencoba untuk meneliti bahwa di dalam tumbuhan pun ya, itu ada suara halus ya, dan itu sesuai dengan apa yang ada di alam Al-Quran. Akhirnya dia menjadi Muslim ya. Jadi itulah beberapa hal dua tokoh yang karena keilmiahan ya dari ajaran Islam, terutama Al-Quran ya, yang menjadikan hidayah mereka akhirnya memeluk Islam ya. Nah, ketika kita bicara tentang ilmiah ya, kadang-kadang itu pengertian yang sulit, yang rumit ya, padahal sesungguhnya ilmiah itu pada intinya sangat sederhana ya. Jadi ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi sepanjang itu bisa kita uji kebenarannya, bisa dipertanggungjawabkan, ya itulah ilmiah gitu ya. Dan di dalam Quran surat Al-Isra disebutkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban ya. Jadi itulah sebenarnya ilmiah itu pada intinya adalah berpikir, ilmiah adalah berpikir yang segala sesuatu itu harus dipastikan kebenarannya ya. Misalnya kita ada satu uji tentang kebenaran ya, sebagaimana ada 3 alat uji yang disampaikan oleh Socrates ya. Jadi suatu hari Socrates ini berkunjung di rumah salah satu temannya. Nah, temannya ini menyambut bahagia kedatangan Socrates dan bertanya, "Hai, tahukah kamu apa kabar yang baru saja ku dengar tentang muridmu?" Ya. Nah, Socrates tidak langsung terpancing, ia malah balik bertanya,
sebentar ya. Jadi sebelum kamu lanjutkan, coba jawab 3 pertanyaan ini dulu ya. Yang pertama, apa kabar yang kamu dengar itu benar ya. Jadi ketika kita menjadi ada suatu kabar itu, ditanya dulu, dicek dulu apakah kabar itu benar. Temannya menggeleng kepala. Ya, sejujurnya aku tidak tahu itu benar atau tidak. Gitu ya. Jadi, ya, kamu tidak bisa memastikan kebenarannya ya, gitu ya. Ya, langsung. Kemudian pertanyaan yang kedua ya adalah, jika kamu tidak memastikan kebenarannya, nah apa kabar yang kamu sampaikan itu sesuatu yang baik ya. Jadi dicek dulu kebenarannya, kemudian apakah itu sesuatu yang baik ya. Kalau itu tidak baik ya ngapain kita sampaikan ya. Dalam bahasa sekarang ngapain di share ya. Dan yang ketiga adalah, apa kabar yang kamu sampaikan itu bermanfaat bagiku ya. Jadi inilah 3 hal yang harus kita tanyakan ketika kita mendapatkan sebuah informasi ya. Jadi biasakan untuk mengecek apakah itu benar ya, apakah itu baik ya, apakah itu bermanfaat bagi orang ya. Jadi itu 3 hal yang di alat uji yang diajarkan Sokrates ya, agar kita bisa bersikap ilmiah. Jadi apa yang aku lakukan ini benar, apa yang aku lakukan ini sesuatu yang baik, dan apa yang aku lakukan ini bermanfaat bagi masa depanku ya. Jadi seperti itulah seharusnya kita selalu membiasakan berpikir, bersikap secara ilmiah ya. Jadi segala sesuatu informasi harus bertanggung jawab. Nah, di akhir-akhir ini betapa mudahnya sosial media, dan sesungguhnya saya membuat podcast ini juga sebagai wadah untuk menyebarkan informasi, tentu informasi-informasi yang ya mudah-mudahan prinsip-prinsip tadi ya bertanggung jawab dan bisa sudah dicek kebenarannya, itu sudah saya lakukan ya. Baik, jadi mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa menjadi pedoman kita ya dalam bermedsos ya, dalam kita men-sharekan apa yang sudah kita ketahui ya. Jadi saya kira tidak perlu tergesa-gesa untuk membagi informasi ya kalau itu belum dicek kebenarannya. Kemudian apakah berpunya manfaat gitu ya. Kalau tidak ya sudah, tidak usah kita sampaikan. Baik, mudah-mudahan informasi singkat ini punya manfaat, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Mari kita biasakan untuk selalu berpikir ilmiah terhadap segala sesuatu dengan cara melakukan cek and recheck terhadap segala informasi. Sekian, tetap sehat, sehat fisik, sehat mental dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.